الحمد لله الحمد لله الذي أجادنا بالمحبة وأمدنا بالهداية والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد نبي الرحمة اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وكتب فلك الجمال وعلى آله ومن تبع سنته وجماعته إلى أشرف الخصال أما بعد فقد قال عز من قائل في كتابه الجليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال أيضا وإنك لعلى خلق عظيم فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن في هذه الخطبة نهتم بأهمية في مدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كل المادحين مبالغون إلا في مدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم مقصرون. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang menjadi bekal kita di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat di 10 November ini kita memperingati Hari Pahlawan dan waktu yang bersejarah. Begitu juga manusia-manusia yang memiliki jasa-jasa besar untuk bangsa ini. Pada kesempatan khutbah kali ini, kami akan mengetengahkan apa yang menjadi pentingnya tasyri' ajaran Islam. Di samping kita mengenal sebuah ajaran, afdoliyah al-makan dan afdoliyah az-zaman, bagaimana waktu, bagaimana tempat dan ajaran yang sangat penting. Kita juga kadang-kadang lupa dengan ahammiyatul fulan, pentingnya sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita kembali kepada sejarah, umat Islam mengalami kekalahan telak di perang salib, bukan karena dia tidak menjalankan syariat ajaran Islam dan juga tidak mempelajari daripada biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi umat Islam kehilangan sosok pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ulama mencontohkan, ibarat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain hanyalah kabel-kabel yang menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa gunanya kabel kalau tidak ada setrum, tidak ada madad dari Rasulullah, sosok kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan khutbah singkat ini, kami akan menyampaikan dawuh-dawuh daripada ulama tentang ahammiyah fi madhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sekedar sebagai pujian, tapi sungguh sebagai adab, sebagai etika, sebagai unggah-ungguh tata krama kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi jelas menyatakan laulaka lama khalaqtul aflak. Andaikan tidak ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka alam ini, jagat raya, cakrawala tidak mungkin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, memuji baginda Rasul bukanlah sebuah perbuatan yang syirik ataupun bid'ah dhalalah, tapi ini adalah masyru', sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak lain memberikan pujian kepada dirinya sendiri. Dalam surat Al-Fatihah Allah menyatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan ini dimaknai dengan dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanaka la nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Maha suci engkau ya Allah, tidak ada pujian kecuali bagi engkau yang memuji dirimu sendiri ya Allah. Akan tetapi sebagai makhluk tidak mungkin kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak memiliki adab, sopan santun. Walaupun ibadah kita sudah hebat sekalipun, akan tetapi adab dan tata krama sangat diperlukan. Sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la taj'alu du'a ar-rasul kadu'ai ba'dikum ba'dah. Jangan sampai engkau memanggil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain panggilan itu sebagaimana engkau memanggil sesama kita manusia biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok makhluk yang luar biasa, sehingga sudah selayaknya nama Rasulullah secara singkat sering disebut oleh para ulama dengan 3 singkatan, yaitu Ahmad, Mahmud, dan Muhammad. Ahmad berarti Ahmadul Hamidin. Tidak ada orang yang seperti Rasulullah, makhluk yang sehebat seperti Rasulullah. Bagaimana dialah makhluk yang menjadi puji-pujian segala makhluk. Wa Mahmud, dan tempatnya pujian. Begitu juga Muhammad bukanlah yang terpuji, tapi para ulama menyatakan Muhammad adalah musyabba' bil hamd, yaitu sosok yang dengan namanya, dengan dirinya, dengan sifatnya penuh dengan pujian. Sehingga ulama menyatakan kullul madihina mubalighun illa fi madhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahum muqassirun. Semua makhluk yang memuji diri kita itu adalah keterlaluan. Dalam bahasa sekarang adalah lebay, karena kita tidak pantas untuk memuji, dan itu hanyalah berlebih-lebihan. Illa fi madhi Rasulillah, kecuali ketika memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahum muqassirun, kita semua sangat kurang. Oleh sebab itu ulama mendefinisikan apa itu pujian. Puji secara bahasa adalah as-sana'u lughatan. Bagaimana kita menyebutkan sifat-sifat yang indah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan secara istilah disebutkan oleh Al-Imam Al-Ibrahim Al-Bajuri dalam syarah Burdah, menyatakan ma dalla ala syarafihi wa uluwi sya'nihi wa adma jahihi dzatan wa sifatan. Apa-apa yang menunjukkan kepada kemuliaan Rasulullah, keagungan derajatnya, dan ketinggian pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik secara zat, secara nama, ataupun secara sifat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masanya, pada masa beliau sugeng, beliau hidup, banyak sekali
sahabat-sahabat yang awalnya memiliki perangai yang tidak baik, seperti Sayyidina Ka'ab bin Zuhair, seperti Sayyidina Hasan bin Sabit, dan lain-lain. Bahkan mereka hampir-hampir membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika melihat jasadiyah, rahasia yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tersetrum dengan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun menjadi sosok yang mulia, sosok yang baik. Bahkan Sayyidina Hasan ibnu Sabit dalam sebuah riwayat dalam kitab Sahih Muslim juz 2 halaman 396, Al-Imam Sayyidina Hasan ibnu Sabit menyatakan, wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Tidak ada makhluk yang paling indah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada bayi yang paling ganteng kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Rasulullah tercipta tanpa aib dan cacat, dan tercipta semau dan sekehendaknya sendiri. Hal yang seperti ini lazim dan biasa, tidak berlebih-lebihan, tidak seperti zaman sekarang yang dengan pujian itu orang takut dengan syirik, takut dengan bid'ah dolalah. Dan kejadian ini ketika terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ruhal qudus la yazalu yu'ayyiduk. Bahwasanya Rasulullah menyatakan kepada Sayyidina Hasan bin Sabit bahwasannya Ruhul Qudus, ta'yid atau kekuatan atau setempel atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa berada kepada orang-orang yang memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam Sahih Muslim tersebut disebutkan wayamdahuhu wayansuruhu sawa'u, bahwasanya orang yang berada pada panji-panji Rasulullah dan memuji Rasulullah adalah dalam keadaan yang sama. Mudah-mudahan di khutbah yang singkat ini kita semua mampu beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua gemar untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya, untuk membaca sholawat kepadanya, dan begitu juga untuk selalu melestarikan pujian-pujian kehadiratnya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada barokah dan manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.